Jadi kita harus perhatikan aspek take and give-nya. Apa yang kita ambil dari alam, apa yang kita berikan untuk alam. Ya proses dasarnya tadi saya bilang, kita boleh, itu kan manfaat, pohon itu kan. Pohon itu kan ada manfaatnya berupa kayunya. Cuman kita harus bijak, berapa persen yang harus kita panen per tahun, berapa jumlah pohon yang harus kita tanam juga sebagai penggantinya. Hal seperti itu harus menjadi dasar dari kedaulatan kita sebagai negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngobras, ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya, Bang Abang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berapa minggu kita tidak duduk bareng ya? Tapi Sudah lama. sekalinya kita mau duduk bareng, saat ini Indonesia sedang berduka, Bang. Ya. Nah, terkait masalah banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mungkin kita turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu. Ya, yang pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini adalah bentuk musibah. Kita sebagai orang Islam meyakini ini adalah musibah yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita turut berduka cita kepada saudara-saudara kita di wilayah Aceh dan Sumatera ya. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Allah ganti segala bentuk kerusakan-kerusakannya dengan rezeki yang halal, luas serta barokah. Amin. Dan juga mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita manusia adalah makhluk yang lemah. Kekuatan yang kita miliki adalah titipan, dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengingatkan kita bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu absolut, mutlak. Jadi seperti itu. Ya, memang di balik terjadinya musibah ini kan pasti ada pemicu atau memang ada pemulaannya gitu, Bang. Nggak mungkin kan sekama-kama juga Allah turunkan bencana di suatu kaum atau suatu wilayah, biasanya kan gitu. Dari pandangan Abang sendiri gitu terkait musibah ini, apa yang sudah atau ada poin nggak yang Abang ambil dari musibah ini? Ya, pertama begini, ada ujian, ada musibah. Ujian itu biasanya Allah berikan kepada hambanya untuk menaikkan derajat atau ranking. Kalau bahasa ini ranking lah, derajat ya. Dan itu yang paling banyak Allah berikan khususnya adalah kepada para nabi. Jadi asyaddun nasi balaan al-anbiya. Paling banyak yang diuji oleh Allah itu adalah para nabi. Karenanya para nabi itu mendapatkan predikat ataupun ranking yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita paham ada yang diberikan ujiannya berbentuk kesusahan, kemiskinan, kefakiran, sakit yang begitu lama seperti Nabi Ayub selama 18 tahun. Ada yang diuji dengan kekayaan juga seperti Nabi Allah Sulaiman. Tapi kekayaan itu tidak membuat Nabi Sulaiman sombong, justru malah menggunakan kekayaan itu untuk kemanfaatan rakyatnya. Dan itu semua ada di sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Lengkap semua ada di sosok baginda Nabi. Bahkan tadi saya ngaji dengan para santri, itu di dalam kitab Irsyadul Ibad terdapat keterangan hadis yang intinya bahwasanya baginda Nabi dengan salah satu istrinya itu beberapa malam al-layaliyal mutatabi'ah, beberapa malam berturut-turut itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar tapi tidak mengeluh. Sama sekali tidak mengeluh. Artinya sosok baginda Nabi saja yang bahkan malaikat Jibril turun membawa mandat ataupun perintah atau wahyu dari Allah, yang mana baginda Nabi ditawarkan apabila mau gunung dijadikan emas untuk baginda Nabi, atau kalau mau lebih kaya daripada Nabi Sulaiman bisa. Tapi apa jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Jibril, wahai Jibril, ad-dunya daruman la darolah. Dunia itu adalah tempat atau kediaman orang yang tidak punya tempat. Wa maluman la malalahu.
dan harta orang yang tidak punya harta. Artinya gini, dunia itu diibaratkan kalau kita tinggal di dunia itu seperti kontrakan. Kita memang tinggal, tapi kita akan Tidak bisa memiliki ya. tidak bisa memiliki. Dan kalau ingin kita nanti tinggal yang begitu nyaman tentram adalah surga. Surga kita tidak akan dipindahkan lagi kemana-mana. Dan harta dari orang yang tidak punya harta. Artinya apa? Ketika kita memiliki harta di dunia, opsinya dua. Entah kita yang meninggalkan harta itu dengan cara meninggal dunia, maka harta itu akan diperebutkan oleh ahli waris kita dan orang lain. Benar sekali. Atau harta tersebut yang lebih dulu meninggalkan kita. Baru 2 bulan punya mobil, ternyata kecelakaan, mobilnya rusak. Ada yang maling, atau diambil leasing dan lain sebagainya. Jadi opsinya dua, entah kita yang meninggalkan harta itu atau harta itu yang meninggalkan kita. Karenanya harta yang hakiki, nikmat yang hakiki adalah nanti di surga. Konsepnya baginda Nabi ditawarkan kaya tidak mau. Seperti itu. Tidak sama mimpi Konoha ya. Ya makanya ngaji-ngaji tasawuf seperti itu tuh penting sekali untuk membuat kita sadar lah, agar kita kembali ke track yang lurus gitu Bang Iki, Bang Ambar. Memang untuk dari balik dari bencana ini sudah banyak sekali yang memakan korban. Iya. Baik dari data yang sudah beredar sih kurang lebih sekitar 770 jiwa yang meninggal dunia. Innalillahi. Sementara dan 463-an orang gitu yang dianggap hilang hingga saat ini belum ditemukan. Ya, mungkin semoga aja para almarhum yang sudah meninggal ya Allah berikan tempat yang terbaik di sisi ini. Amin, amin. Dan yang hilang mungkin biar cepat ketemu dan keluarganya juga bisa bersabar dan ikhlas untuk menerima semua itu paling. Oh ya nih Bang, menurut pandangan Islam bencana ini efeknya dari apa nih Bang? Gitu ya. Ya kembali tadi yang tadi. Jadi ada cobaan, ada ujian, ada musibah juga. Nah, jadi terkait tentang pertanyaan ini bencana yang terjadi di Indonesia ini adalah efek dari apa? Saya teringat ya di dalam surah Ar-Rum ayat 41 ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak di daratan maupun di lautan kerusakan-kerusakan akibat dari perbuatan manusia, yang kemudian Allah berikan musibah tersebut, sebagiannya efek dari musibah tersebut, kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, liyudhiqahum, agar mereka para manusia ini yang berbuat kerusakan merasakan ba'dalladzi amilu, apa yang mereka lakukan, yang tujuannya endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali untuk tidak berbuat kerusakan dan kembali lagi kepada track yang lurus, menyadari bahwasanya kita sebagai manusia ini makhluk yang lemah, kekuatan yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah, dan kita harus sadar untuk hal yang seperti itu saja kita tidak punya daya upaya. Betul. Jadi kembali lagi, bencana yang terjadi di Indonesia ini khususnya yang pada saat ini yaitu banjir bandang di daerah Sumatera dan Aceh ini, dari sudut pandang agama ini adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah-ulah jahat dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Betul sekali. Yang paling jelas adalah ya sebagai sebabnya, sesuatu itu ada sebabnya. Likulli syai'in sabab. Betul. Segala sesuatu ada sebabnya, dan sebabnya dari ini semua sudah pasti adalah penggundulan hutan. Ya, sekarang begini kan Bang Kiki, ya kan Bang? Ya. Dari proses terjadinya banjir tersebut dan tanah longsor itu membawa jutaan potongan kayu, sehingga ada beberapa statement dari pemerintah bahwasannya itu hanyalah kayu yang sudah rapuh atau kayu yang sudah tua. Tapi kan logika kita kan berpikir gini Bang, kalau andaikan kayu ini toh benar-benar semua itu kayu yang sudah tua dan rapuh, apa mungkin dengan potongan-potongannya itu begitu rapi sekali? Coba pandangan Bang Kiki dah. Kalau Seperti apa?
menurut pandangan saya pribadi sih ya, nggak mungkin kayaknya. Bukannya nggak mungkin ya, janggal kalau misalkan itu Iya. dari banjir. Ke bawah Pasti ya. ada kesengajaan dari oknum-oknum tertentu lah yang mungkin menebang pohon-pohon, Ya, atau mungkin ada ya buat bisnis seperti itulah. Nah, Iya kan mungkin dan mungkin nggak mungkin juga pemerintahan Tidak tahu. tidak tahu. Kalau menurut saya sih pasti tahu pemerintahan, minimal pemerintahan setempat, pemerintahan daerah setempat tersebut pasti tahu lah. Iya. Nggak mungkin ya. Iya, jadi saya sedikit nambahin ya, Bang Iya, Mare. Kalau kita sekolah dulu kan ada bahasa reboisasi ya. betul. Iya. Ya, jadi bukan tidak boleh menebang pohon itu, cuman diharapkan bijak. Artinya kita harus memikirkan berapa kuantitas pohon yang diperbolehkan untuk ditebang, agar kemudian hutan tersebut tetap kuat untuk menahan banjir ataupun air ya hujannya, curah hujan yang begitu tinggi di Indonesia ini kan. Lalu sambil dibarengi dengan penanaman pohon itu kembali. Nah, kalau itu kemudian dilakukan secara seimbang, selaras, serasi, maka insya Allah tidak akan timbul bencana yang terjadi. Nah, ini masuk kepada ayat yang tadi. Jadi kerusakan di sini dengan rakusnya, dengan tamaknya para oknum-oknum ini, mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka atau golongan mereka saja. Dengan secara membabi buta, mereka menebang pohon-pohon yang itu menjadi pakunya Sumatera. Kita tahu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu adalah paru-parunya dunia dengan banyaknya pohon-pohon besar yang itu menjadi satu kelebihan Indonesia daripada negara-negara yang lain. Jadi seperti itulah. Nyambung ke surat tadi itu Bang ya. Itu Yeah. tadi kan surat tadi menjelaskan itu karena ulah manusia sendiri Bang ya. Iya, iya. Berarti ini termasuk menurut Islam ini ujian atau benar-benar pure Musibah. ulah manusia ini ya? Bisa dibilang ujian nggak nih Bang? Maksud saya begitu Bang. Oh, ini bukan ujian, ini mutlak musibah. Kan tadi di potongan ayatnya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi Allah berikan musibah ini kepada kita agar kita merasakan bagian daripada kerusakan yang kita lakukan sebagai manusia. Tapi ini yang serunya lagi Bang, bencana itu kan terjadi. Pasti kan banyak masyarakat atau warga yang terdampak pada saat itu kan benar-benar kekurangan atau memang membutuhkan dari segi pangan, makanan, ya kan, pakaian dan kebutuhan lainnya kan otomatis kan semua hilang lah ke bawah musibah itu kan. Ada beberapa mungkin banyak masyarakat pada saat itu menziarahi tempat-tempat seperti supermarket, minimarket gitu kan. Nah, hukum tersendiri itu karena kan konteksnya darurat mungkin ya. Dalam pandangan agama sendiri itu dalam mengambilnya itu apa ditetapkan Boleh atau tidak? boleh atau tidak atau memang dibolehkan karena kondisinya memang darurat. Nah, jadi gini, memang di dalam kaidah fikih ada satu kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah. Keadaan darurat atau emergensi mendesak itu bisa membolehkan perkara yang diharamkan. Itu boleh dari agama. Ya, contoh. Memakan daging babi itu kan bagi kita muslim haram. Haram. Tapi dalam situasi yang ada makanan halal. Oke. Tapi bila mana kita dihadapkan kepada situasi di mana tidak ada makanan halal, lalu kemudian kita sudah beberapa hari tidak makan, dan dikhawatirkan kita akan hilang nyawa, meninggal dunia karena tidak makan, maka memakan daging babi diperbolehkan dengan catatan dan syarat, yaitu tidak boleh melebihi sampai kenyang. Jadi hanya seukuran ada tenaga untuk bisa berjalan mencari makanan yang halal lagi. Kalau sampai torak berarti. Nah, seperti itu. Ya, contohnya atau seperti kita sakit, ternyata ini contoh ya, ternyata kata dokter obatnya itu adalah daging babi. Tapi seukuran hanya seperapat saja. Makanya seperapat yang boleh dinikmati. Ini kayaknya enak nih daging babi, dilebihin setengah kilo belinya atau 1 kilo. Ini yang haram. Gitu. Itu pun dengan catatan
tidak ada obat lain kecuali perkara yang haram tersebut. Dalam kata lain, udah nggak ada pilihan lagi Nah. ya, ini pilihan yang terakhir lah istilahnya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi, masalah penjarahan ini. Penjarahan ya. Itu Gitu. kan ada pemiliknya kan gitu. Ya, Iya. apakah ini termasuk kepada darurat? Yang artinya menjarah itu bagian daripada sama dengan mencuri ataupun mengambil barang orang-orang lain yang bisa mengakibatkan kerugian, dan itu pasti diharamkan hukum asalnya. Dan apakah orang-orang yang terkena musibah ini dengan alasan darurat itu diperbolehkan untuk menjarah? Tetap tidak. Kenapa? Karena belum sampai kepada darurat yang diperbolehkan untuk mencuri. Berarti memang ada batasannya. Ada, kenapa? Karena memang kita punya pemerintah, dan pemerintah ini punya APBN, dan pemerintah ini menyiapkan dana untuk memberikan bantuan kepada kita. Artinya kita berhak mengambil hak kita sebagai rakyat dari pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada kita. Jadi artinya mereka yang menjarah mall, minimarket, supermarket itu mutlak adalah karena ketidaktahuan mereka. Mereka menganggap ini adalah dibolehkan padahal tidak. Dan yang kedua, ini semua bersumber dari hawa nafsu, dan itu sudah barang tentu. Karena makanya kita saksikan yang dicuri, yang diambil itu bukan hanya perkara pokok saja, Bukan sembako aja. bukan hanya kebutuhan primer, apapun diambil akhirnya, elektronik dan lain sebagainya. Skincare diambil. Nah, jadi seperti itu Bang Amarian. Iya. Berarti emang seharusnya tanggung jawab pemerintah ini. Iya, pemerintah. Harus gerak cepat harusnya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, Itu memang fungsi kan pemerintah. dari prosesnya banjir juga kan pasti kan ada unsurnya, banyak pohon-pohon yang sudah ditebang ya, gitu, atau tumbang atau ditebang lah. Kayaknya juga nggak mungkin dari pihak pemerintah juga kan tidak mengetahui hal itu Bang sebenarnya. Iya. Ya kan sekelas pemerintah kan dengan memiliki jaringan yang luas kayaknya mustahil gitu. Berarti di balik itu kemungkinan besar ya ada oknum di balik itu. Iya. Sehingga dapat merugikan ya ini saudara-saudara kita yang saat ini memang benar-benar terpukul atas musibah ini kan. Iya. Ya Iya. kan ada salah satu, saya dengar ya, salah satu menteri itu yang bilang kalau mau negara maju itu kalau nggak salah ya, kalau kayak kebanyakan negara maju itu emang dihasilkan dari tambang, dihasilkan dari apa? Hasil bumi ya. Hasil bumi lah, emang harus dikeruk semua. Ada salah satu pemerintah Oh gitu, harus dikeruk semua bahasanya. Karena ngambil contoh seperti negara-negara yang saat ini sudah maju. Sudah maju. Ya sekarang begini, kalau dikeruk semua tapi menimbulkan bencana, ya bukan maju lagi, mundur kita. Seperti itu Bang. Jadi kita harus perhatikan aspek take and give-nya. Apa yang kita ambil dari alam, apa yang kita berikan untuk alam. Ya proses dasarnya tadi saya bilang, kita boleh, itu kan manfaat, pohon itu kan ada manfaatnya berupa kayunya. Cuman kita harus bijak, berapa persen yang harus kita panen per tahun, berapa jumlah pohon yang harus kita tanam juga sebagai penggantinya. Hal seperti itu harus menjadi dasar dari kedaulatan kita sebagai negara Indonesia gitu. Kayaknya masih ingat tuh pelajaran SD, SMP, benar itu. Benar ya, kita seberapa banyak yang kita ambil dari alam dan seberapa banyak yang kita harus balikan lagi ke alam. Seperti itu, Iya. seperti itu. Harus selaras, serasi seimbang. Jadi mudah-mudahan beginilah Bang Amar, Bang Iki ya. Kita yang pertama sebagai Muslim mendoakan saudara-saudara kita di sana, sesama rakyat Indonesia, agar mereka Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan mengambil pelajaran dari musibah ini bagi mereka dan kita khususnya, bahwasanya setiap tindakan yang merugikan itu pasti ada dampaknya. Dan kadang-kadang Allah memberikan dampak itu dengan bentuk musibah, sebagian kecil seperti banjir ini, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu semua kita harus pahami. Artinya kalau Allah Ta'ala sudah murka, Allah perintahkan makhluk yang lain. Gunung untuk meletus, bumi untuk gempa, laut untuk menjadikan banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya.
Dan itu di luar dari kekuasaan manusia yang menandakan lemahnya kita sebagai manusia, dan kita memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta kita yang kekuasaannya absolut mutlak. Dan oleh karena itu harapan kita sebagai, ya bukan solusi apa ya, harapan kita lah kepada pemerintah, karena memang ini skalanya skala pemerintah Bang Amar, Bang Iki, untuk bijak dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu harus berlandaskan kemaslahatan umum. Saya teringat dengan makalah Imam Syafi'i, beliau mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya itu harus dilandaskan kepada kemaslahatan umum. Jadi kalau menebang pohon itu hanya untuk kepentingan pribadi atau PT anu saja, yang itu menguntungkan segelintir bagian saja, orang saja. Nah ini harus dibelakangkan. Jadi harus kembali kepada aspek kemaslahatan umum, agar senantiasa negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibah warabun ghafur, negara yang baik, kemudian Allah yang selalu mengampuni kita. Gitu. Jadi Kang Deddy udah pasti kayaknya dia. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi Untuk dia, karakter yang saat ini kita saksikan, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. dia kan selalu sepertinya kalau dilihat ya selalu mementingkan kemaslahatan umum itu. Iya, iya benar. Benar. Harus kita dukung pemerintah yang seperti itu. Mungkin sebelum kita closing Bang, Ya. mungkin ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat umumnya atau khusus untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah pada saat ini. Ya, jadi begini pesan pertama. Ya, kita berharap semoga bencana ini segera berlalu. Benar. Kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang berkah. Amin. Dan yang paling penting Allah kita jadikan ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak melakukan kesalahan yang sama, karena segala sesuatu ada sebabnya. Dan kemudian pesan kita kepada saudara-saudara kita yang di sana, hendaklah bersabar, insya Allah ada bantuan dari pemerintah dan saudara-saudara kita lainnya. Dan juga kami menghimbau kepada saudara-saudara kita yang berkelebihan harta untuk senantiasa menyisihkan hartanya, mengulurkan tangannya, bantuannya untuk saudara-saudara kita yang terdampak musibah di Sumatera dan Aceh ini. Lalu yang tak kalah penting lagi, untuk tidak menjarah harta milik orang lain, karena memang belum sampai ke titik darurat. Karena kita masih ada pemerintah yang bisa memberikan kecukupan ataupun setidaknya memberikan bantuan bagi kita yang terdampak musibah ini, saudara-saudara kita. Jadi itu saja, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan kita kali ini. Oke. Sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik lagi. Amin. Kemudian harta mereka Allah ganti dengan yang berkah, Amin. halal serta luas. Amin. Dan juga menjadikan ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih banyak Bang Kiki sama Bangku. Luar biasa sekali Bang Santri. Semoga sedikitnya teman-teman dari Ngobras ini bisa ambil hikmah dan pelajaran Amin, yang ya sudah Allah. kita uraikan bersama. Mungkin cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.